Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Mit Nuritu with Miss Diah. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik tema 5, subtema 2, dan subtema 3 muatan IPA. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Apa itu benda magnetis dan non-magnetis? Yang pertama dibahas adalah benda magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Ada juga yang terbuat dari logam tetapi tidak dapat ditarik magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Berikut beberapa contoh penggunaan magnet pada beberapa benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama ada di dalam karet pintu kulkas terdapat magnet. Pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Nih ya, letak magnetnya itu ada di karet pada pintu kulkas itu. Kalau di kulkas itu kan ada yang empuk-empuknya tuh di bagian pintunya. Nah, itu di dalam situ terdapat magnetnya. Jadi saat ditutup kulkasnya bisa nempel sama bagian lainnya, karena bagian lain itu merupakan besi, jadi bisa nempel erat. Terus selanjutnya ada pin berisi magnet dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Nah, ini tuh maksudnya tempelan kulkas ya. Kalian pasti di rumah beberapa ada yang punya tempelan kulkas, jadi pin tersebut itu di belakangnya ada magnet, makanya dia bisa nempel di pintu kulkasnya, seperti itu. Selanjutnya lagi ada penjepit tas berisi magnet agar tas dapat tertutup dengan rapat. Nih ya, beberapa tas seperti ini bentuknya. Ini juga berisi magnet biar bisa nempel ketutup. Lalu selanjutnya ada tangkai obeng dan gunting mengandung magnet sehingga memudahkan pemasangan mur. Jadi kalau di obeng, di bagian ujungnya itu juga terdapat magnet. Lalu gunting juga sama, gunting juga di bagian ujungnya terdapat magnet. Jadi kalau mau jadi kadang jarum atau paku, kalau di sini ya mur itu bisa menempel di bagian ujungnya. Selanjutnya adalah medan magnet. Apa tuh medan magnet? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam daerah inilah magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda. Ya, seperti pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kutub utara dan kutub selatan. Nah, di dalam kutub itu terdapat medan magnet. Itulah daerah yang dipengaruhi oleh gaya magnet, ya, seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya menggunakan serbuk besi. Jadi di sini ada magnet, nih magnet yang warna merah biru ini, SN, South and North. Jadi medan magnet itu nggak kelihatan kalau cuma dilihat biasa aja. Tapi kalau misalnya kita pakai serbuk besi seperti ini nih, ini baru bisa kelihatan medan magnetnya itu yang di putih-putih ini nih, di bagian putih-putih ini merupakan daerah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Dia itu merupakan medan magnetnya.
Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet nih ya. Seperti yang gambar sebelumnya juga tadi, itu merupakan gaya magnet. Dan ini adalah tampak aslinya, bukan gambar biasa aja seperti yang di atas tadi. Kutub magnet merupakan bagian magnet yang memiliki gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Ya, kutub magnet, kutub utara, kutub selatan. Nah, gaya tolak menolak magnet akan terjadi jika dua kutub magnet yang senama saling didekatkan, dan gaya tarik magnet akan terjadi jika dua kutub magnet yang tidak senama saling didekatkan. Ini seperti pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Kalau senama, dia akan tolak menolak, kalau tidak senama, dia akan tarik menarik. Pola serbuk besi membuktikan bahwa di sekitar magnet terdapat daerah yang dipengaruhi oleh magnet. Pola-pola tersebut menggambarkan garis gaya magnet. Selanjutnya adalah cara membuat magnet. Cara membuat magnet yang pertama itu adalah membuat magnet dengan gosokan. Caranya adalah dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Nih, jadi pada gambar tersebut itu, yang di bawahnya itu adalah besinya, lalu yang merah biru ini adalah magnetnya. Jadi digosokkan. Lalu gosokkan dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Semakin lama waktu penggosokan, semakin kuat sifat kemagnetan pada besi tersebut. Nah, jadi digosokin terus, ini digosok, yang bawah ini adalah merupakan besi, yang merah biru ini adalah magnetnya, dia digosok secara searah, nih digosok terus dengan kutub yang sama. Di sini kutub yang merah ini, jadi kutub merah biru ini itu tergantung, bisa yang merah itu yang utara atau merah itu yang selatan, pokoknya tergantung magnetnya. Nah, ini digosokin terus, kutub yang merah ini digosokin terus, makin lama digosok dia semakin kuat jadi magnetnya juga besi ini. Jadi kalau besi tadi kan nggak punya gaya magnet, dengan dia digosok-gosok searah tadi itu dengan magnet, nanti lama-kelamaan besi itu akan memiliki juga gaya magnet, sifat kemagnetan itu. Dia nanti bisa menempelkan benda-benda magnetis di sekitarnya juga, seperti itu. Cara yang kedua adalah membuat magnet dengan induksi. Caranya yang pertama, benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet. Nah, di sini misal kita contohnya punya batang besi. Batang besi ini akan dibuat menjadi magnet. Nah, batang besi ini didekatkan pada magnet. Magnet itu yang ada di atasnya tuh, magnet. Magnetnya, magnet penginduksinya. Nih, magnet penginduksinya ada di atas sini, lalu didekatkan dengan batang besinya. Batang besi tersebut dapat menarik benda magnetis. Nah, di gambar ini, di contoh ini tuh, batang besi ini bisa menarik paku-paku kecil yang ada di bawahnya. Seperti itu caranya. Jadi dialirkan dengan cara didekatkan. Ini namanya induksi. Namun, jika magnetnya dilepas, sifat kemagnetan pada batang besi yang dibuat magnet juga akan hilang. Jadi kan ini magnetnya dipasang paling atas kan. Jadi kalau misalnya magnet ini dicabut, diambil, nah nanti dia batang besinya ini udah nggak punya kekuatan magnet lagi. Jadi dia nggak bisa, paku-paku kecil ini udah nggak bisa nempel lagi, alias udah nanti bakal jatuh semua. Seperti itu. Selanjutnya, membuat magnet dengan dialiri listrik atau elektromagnet. Membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi.
Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Jika sumber listrik dilepas, sifat kemagnetan pada elektromagnet juga akan hilang. Nah, nih. Di sini contohnya kita punya besi. Di sini ada kabel. Ini dililitin. Terus dia kan dihubungin sama baterai. Ini baterainya ini nih. Baterai itu yang ada garis. Ini garis panjang pendek nih namanya baterai. Ini baterainya, lalu ini ada saklar di sini. Penghubungnya. Jadi kalau dia menyatu, dia akan menjadi magnet. Tapi kalau misalnya penghubungnya ini dilepas, berarti kan otomatis dia nggak kesambung sama baterai lagi. Dia udah nggak punya energi listrik lagi. Nah, itu juga dia akan kehilangan gaya magnetnya. Makanya klip kertas yang ditarik nih waktu kabelnya ketutup dia naik. Tapi pas kabelnya dilepas dia bakal turun karena gaya magnetnya sudah hilang kalau dilepas penyambungnya. Seperti itu. Jadi elektromagnet ini bergantung sama listrik atau baterai. Elektromagnet digunakan pada berbagai peralatan. Sebagai contoh, telepon, pengeras suara, kren, dan alat rumah sakit, peralatan rumah sakit. Selanjutnya ada percobaan membuat magnet dengan cara digosok. Jadi alat bahannya itu ada 1 buah magnet batang, 1 buah paku besar, dan secukupnya paku-paku kecil. Ya, paling banyak boleh 15 kalau yang ada di buku itu. Langkahnya itu yang pertama, kita gosokkan magnet pada paku besar. Kita gosokkan magnet ke satu arah sebanyak 5 kali. Jadi terserah mau pakai kutub yang sebelah mana. Nanti kalau misalnya mau praktek, digosokkan satu arah. Mau arah ke depan, arah ke belakang, tapi dia harus satu arah aja. Kalau ke depan terus, kalau ke belakang terus. Sebanyak 5 kali. Setelah itu, paku tadi kita dekatkan ke paku-paku kecil yang tadi itu. Yang kita sediakan. Ada banyak, kalau bisa jangan cuma 1. Biar kita bisa kira-kira seberapa kuat gaya magnetnya. Jadi makanya di sini di buku itu ada 15 paku biar kelihatan. Lalu selanjutnya kita gosok lagi. Kan kalau yang pertama itu kan 5 kali, sekarang kita coba 15 kali. Digosok 15 kali masih sama, satu arah. Lalu kita dekatkan lagi ke pakunya. Nah, yang menempel itu kita catat lagi ada berapa. Jadi pas digosok sebanyak 5 kali kita catat ada berapa paku, lalu digosok lagi sebanyak 15 kali kita catat lagi ada berapa paku. Nah, nanti kan ketahuan tuh seberapa kuat gaya magnetnya. Nah, selanjutnya kita gosok lagi yang terakhir 30 kali. Lalu kita dekatkan lagi ke paku-paku kecilnya, kita catat lagi. Seperti itu sampai 30 kali. Oke, sekarang kita langsung ke laporan percobaannya. Jadi kan tadi udah dijelaskan kan gimana caranya untuk membuat magnet dengan cara digosok. Sekarang prakteknya adalah kita membuat magnet dengan cara digosok. Seperti ini contoh laporannya, nanti mengerjakan sama seperti yang sebelumnya dicontohkan. Ya, tadi kan sudah dicontohkan cara-caranya. Ini laporannya, hasil laporannya. Jadi ada nama percobaan. Membuat magnet dengan cara digosok. Tujuan alat bahan. Nah, kalau di sini kan ada tulisan magnet batang ya. Tapi boleh silakan menggunakan magnet apa saja yang ada di rumah. Ya, magnet apa saja yang sekiranya mudah untuk ditemukan gitu, gampang. Magnet apa saja asal dia mengerjakannya sesuai dengan yang dicontohkan.
nanti dia akan tetap bisa menempel. Lalu di sini ada paku besar, paku besarnya satu saja. Lalu paku kecil. Paku kecil ini kalau nggak ada sebanyak 15 buah, boleh juga pakai jarum. Boleh pakai jarum. Jarum pentul, jarum jahit, atau jarum apapun, boleh pakai jarum. Nanti untuk mengerjakannya bisa didampingi dengan ayah bunda ya. Nanti info selanjutnya ini akan disampaikan di grup. Kurang lebih tugasnya akan diberikan waktu selama 1 minggu. Silakan kalau misalnya ingin mencari magnet dulu bisa diberi waktu. Lalu untuk memahami lagi, untuk coba-coba dulu. Kalau misalnya magnet yang di rumah sekiranya nggak bisa, saat digosok itu jarum atau pakunya nggak bisa nempel, berarti harus cari magnet yang agak lebih baik lagi. Seperti itu, diberi waktu seminggu, berarti Jumat depan silakan maksimal dikumpulkan laporannya. Nah, jangan lupa difoto hasil saat menempelkan jarum-jarum tadi. Jarum-jarumnya kan jarum-jarum atau paku kecilnya kan tadi menempel. Nah, saat digosok 5 kali, saat digosok 15 kali, saat digosok 30 kali kan nanti kelihatan tuh menempelnya. Silakan difoto itunya saja. Jangan lupa ya. Kalau ada yang masih bingung bisa langsung ditanyakan ke Miss Dia. Untuk laporannya persis dibuat seperti ini. Terima kasih. Oke, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung bisa langsung ditanyakan. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.